Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kemudahan ya dalam menjalankan perkuliahan. Untuk pembahasan materinya, mari kita simak video berikut ini. Di sini kami akan membahas materi mengenai abstrak dan latar belakang masalah dalam metodologi penelitian. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Dr. Yulia Trisamiha, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Ini adalah anggota dari kelompok 2, ada Wan Trinopita, ada Mas Kurya Lutfia Ananda, ada Anissa Destiana, ada Dwi Putri Febrianti, dan ada Anissa Wulandari. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian abstrak. Abstrak biasa disebut sebagai ringkasan singkat atau short summary, menunjukkan bahwa abstrak memiliki kesamaan, tetapi juga berbeda dengan ringkasan. Untuk perbedaan abstrak dengan ringkasan, abstrak terdiri atas satu kalimat dengan jumlah sekitar 200 kata, sedangkan ringkasan terdiri atas beberapa paragraf yang panjangnya antara 10-25%. Sedangkan ringkasan mendeskripsikan gagasan-gagasan yang ada dalam naskah dengan susunan dan alur berpikir seperti dalam naskah aslinya. Selanjutnya ada pengkategorian abstrak. Pengkategorian abstrak terbagi menjadi dua. Yang pertama, abstrak bersifat deskriptif. Abstrak bersifat deskriptif ini menggambarkan hanya tujuan dan ruang lingkup isi tulisan, tetapi tidak menyebutkan hasil dan kesimpulan isi tulisan. Yang kedua, abstrak bersifat informatif. Abstrak yang bersifat informatif ini memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, pendekatan atau metode, hasil dan kesimpulan isi tulisan. Selanjutnya ada pengertian dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Menurut Andrik Purwasito, latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian Anda untuk dijadikan suatu latar belakang. Yang kedua, ada informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis. Ini disebut latar belakang teoritis. Nah, yang ketiga, tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan penyusunan latar belakang. Secara umum, latar belakang penelitian dapat dijadikan sebagai peta jalan dan pedoman atau penunjuk arah bagi peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Dilihat dari tujuannya, jelas bahwa latar belakang penelitian memegang peranan yang sangat sentral dalam kegiatan penelitian. Itulah mengapa latar belakang harus disusun secara sistematik dan jelas. Berikut tujuan penyusunan latar belakang. Kita harus menentukan kerangka teori yang tepat. Yang kedua, kita harus menentukan kerangka konsep dan variabel penelitian. Yang ketiga, kita harus mengarahkan definisi operasional. Yang keempat, kita harus menentukan hipotesa penelitian. Yang kelima, kita harus menentukan lokasi dan waktu penelitian. Yang keenam, kita harus menentukan populasi dan sampel penelitian.
Dan yang terakhir, kita harus memberikan arahan dalam penyusunan hasil, pembahasan penelitian, penyusunan kesimpulan, hingga rekomendasi saran penelitian. Selanjutnya ada menyusun latar belakang. Seperti halnya menyusun sebuah karya tulis, latar belakang penelitian dibuat melalui beberapa tahap. Tahapan dalam menyusun latar belakang itu ada 3. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan latar belakang yang tersusun dengan baik dan rapi membutuhkan persiapan yang matang. Yang kedua, ada tahap penyusunan. Tahap penyusunan, urutan penyusunan latar belakang mengikuti kerangka penyebab, masalah, dan dampak. Dan yang ketiga, ada tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan ini, bila latar belakang telah selesai, maka sebelum melakukan editing dari sisi penulisan ejaan, tanda baca, kutipan, dan sebagainya. Misalnya, Anda bisa meminta bantuan teman yang sama-sama sedang menyusun skripsi juga untuk melakukan peninjauan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari kelompok saya dengan materi abstrak dan latar belakang masalah. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan rekan-rekan sekalian dan juga dimudahkan dalam menyusun tugas akhirnya nanti. Amin. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.